Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, mari kita semua panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpah curahkan nikmat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kecerdasan, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk bertolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarga, sahabat, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang terhormat Bapak Ceceng Salamuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, dan juga kepada para presentator dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, insya Allah pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Islam pada Zaman Rasulullah SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok presentasi pada hari ini, serta pokok pembahasan yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Najwa Nurhalijah selaku pemateri kedua. Yang kedua ada Naluri Insani, saya sendiri selaku moderator. Yang ketiga ada Saudari Lipa Melati selaku pemateri kedua. Yang keempat ada Saudara Sep Irfan Halim selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Saudara Rustandi selaku pemateri yang keempat. Adapun pokok pembahasan yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah yang akan disampaikan oleh Saudari Lipa Melati. Yang kedua, sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Makkah yang akan disampaikan oleh Saudari Najwa Nurhalijah. Kemudian, sub yang ketiga dan keempat yaitu karakteristik dan sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah yang akan disampaikan oleh Saudara Sep Irfan Halim. Kemudian sub 5 dan ke-6 yaitu lembaga serta problematika pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah yang akan disampaikan oleh Saudara Rustandi. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita semua buka sesi presentasi kali ini dengan bacaan bismillah bersama. Langsung saja kepada Saudari Lipa Melati, saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lipa Melati. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama dan akan membahas mengenai karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah. Kurikulum pendidikan di Mekah berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan kondisi dan situasi, kejadian dan peristiwa yang dialami umat Islam pada saat itu, yaitu berisi tentang pelajaran akidah dan akhlak, pokok-pokok agama, ibadah, dan baca Al-Quran. Yang pertama yaitu Rasulullah memberikan pendidikan akidah dengan cara mengajak umatnya untuk membaca, memperhatikan, dan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau mengajarkan cara bagaimana merealisir pengertian akidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan akhlak mulia dalam praktek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama ada sosial, menegakkan keadilan, kesederajatan, dan kemanusiaan. Yang kedua ada ekonomi, melakukan praktik ekonomi yang jujur, saling menguntungkan, dan saling terbuka. Yang ketiga ada praktik politik, yaitu menggunakan kekuasaan untuk melindungi, mengayomi, memberikan keamanan, dan kenyamanan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran. Pada masa permulaan turunnya Al-Quran, sewaktu Rasulullah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, para sahabat mempelajari Al-Quran dengan cara berkumpul membaca Al-Quran, memahami kandungan setiap ayat,
menghafal ayat-ayat Al-Quran dan diwajibkan membacanya beberapa ayat ketika melaksanakan sholat. Mungkin cukup saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Lipa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Najah Nurhalijah untuk menyampaikan materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah. Ketika di Mekah, yang menjadi pendidik pada saat itu adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah menginginkan kehidupan masyarakat Makkah mendapatkan perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat yang mengenal Tuhan yang patut untuk disembah, menghilangkan penindasan pada kaum yang lemah, serta saling menghargai antar sesama. Sasaran atau peserta didik di Mekah bermula dari keluarga terdekat yang selanjutnya diikuti oleh keluarga agak jauh dan masyarakat pada umumnya. Pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menggunakan berbagai metode, diantaranya 1. Metode ceramah, menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya. 2. Metode diskusi atau tanya jawab, sahabat sering bertanya kepada Rasulullah tentang suatu hukum, kemudian Rasulullah menjawab. 3. Metode dialog. 4. Metode perumpamaan. 5. Metode kisah. 6. Metode hafalan. Terima kasih kepada Saudari Najwa Nurhalijah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Sep Irfan Halim untuk menyampaikan materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak hanya fokus pada transmisinya ajaran Islam, tetapi juga bertransformasi menjadi sebuah struktur yang utuh dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW sendiri berperan sebagai tokoh agama dan kepala negara, menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang signifikan. Oleh karena itu, ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial banyak turun di Madinah, menciptakan lingkungan yang ideal untuk dakwah dan pendidikan. Secara keseluruhan, karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah ditandai oleh fokus pada tauhid, akhlak mulia, dan praktik langsung dalam pembiasaan Al-Quran. Metode-metodenya fleksibel dan adaptif dengan situasi waktu, serta struktur lembaga pendidikan yang berkembang bersama-sama perkembangan ajaran Islam. Semua hal ini telah berhasil mengubah pola pikir serta tindakan masyarakat Arab menjadi lebih beradab, iman, cerdas, dan berkarakter. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis, dirancang untuk membentuk masyarakat yang beriman, berakhlak baik, dan berintelektual. Berikut adalah penjelasan yang efektif dan lengkap tentang sistem pendidikan Islam pada periode Madinah. Materi pendidikan. Materi pendidikan yang diajarkan pada periode Madinah meliputi tauhid, Al-Quran, ekonomi, sosial, politik, dan persaudaraan. Materi tauhid ditambahkan dengan konteks yang lebih spesifik tentang monoteisme, kabar takut tentang datangnya kiamat, hari kebangkitan, perhitungan, surga, neraka, dan lain-lain. Kurikulum dan pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam pada periode Madinah lebih luas dan kompleks, mencakup bidang-bidang seperti sosial, politik, dan ekonomi. Metode pendidikan yang digunakan melibatkan istima, pendengaran,
dan tahfiz penghafalan. Untuk materi Al-Quran serta muhadharah, diskusi, membahas masalah, bahsul masail, dan muzakarah, dialog. Untuk materi bidang muamalah, sosial, politik. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu kebijakan politik dan sosial. Nabi Muhammad SAW tidak hanya fokus pada transmisinya ajaran Islam, tetapi juga bertransformasi menjadi sebuah struktur kukuh dalam masyarakat. Beliau membangun Masjid Madinah dan mempersatukan berbagai potensi yang semula saling berserakan bahkan bermusuhan. Langkah ini tertuang dalam dokumen Piagam Madinah. Yang kedua yaitu struktur lembaga pendidikan. Struktur lembaga pendidikan Islam periode Madinah meliputi masjid, supah, kutab, dan dar al-arqam. Masjid sebagai tempat ibadah dan diskusi ilmiah, supah, dan kutab sebagai institusi formal pendidikan awal. Sistem pendidikan pada zaman Rasulullah SAW di Madinah yang selanjutnya yaitu metode pembinaan masyarakat. Metode pembinaan masyarakat baru yang digunakan oleh Rasulullah SAW melibatkan strategi hijrah, syiar Islam, musyawarah, dan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Beliau menggunakan metode marhalah sirriyah, langkah diam-diam, dan marhalah alaniyah, langkah terbuka, mulai dari keluarga dan teman terdekat, kemudian masyarakat secara umum. Evaluasi dan implementasi. Evaluasi dalam sistem pendidikan Islam periode Madinah dilakukan melalui ucapan dan perbuatan. Materi pendidikan disampaikan dengan demonstrasi dan uswah sehingga mudah diikuti masyarakat. Sarana atau media pembelajaran hanya tertumpu pada media sentra masjid. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sapirah Panhalim yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Rustandi untuk menyampaikan materi berikutnya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekkah dan Madinah. Yang pertama yaitu Dar al-Arqam. Pada awal dakwahnya di kota Mekkah, Rasulullah SAW melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan dimulai dari keluarga dekatnya, berlokasi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rasulullah SAW mengajar wahyu yang telah beliau terima kepada umat Islam, kepada umat Muslim. Selain itu, Rasulullah membimbing umatnya untuk menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, di masjid. Masjid pertama yang menjadi lembaga pendidikan adalah Masjid Quba. Falaqoh menjadi sistem pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, penyebaran dakwah, pembelajaran ilmu Islam, pertemuan pemimpin Islam, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu di supah. Supah merupakan ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Salah satu masjid yang memiliki supah adalah Masjid Nabawi. Bangunan tersebut dijadikan oleh para sahabat sebagai semacam asrama. Menurut sebagian ahli, supah dianggap sebagai universitas Islam pertama. Yang selanjutnya yaitu Al-Kutab. Al-Kutab merupakan sejenis tempat belajar di dunia Islam. Kutab berfungsi sebagai tempat membaca dan menulis untuk anak-anak,
Kurikulum yang diajarkan dalam Alkitab adalah menulis, membaca, menghafal Al-Quran, dan kaligrafi. Pendidikan Alkitab adalah pendidikan dasar seperti TPA atau TIA atau TK atau RA hingga SD atau MI. Tetapi dengan waktu kelulusan setiap anak tidaklah sama. Pembahasan selanjutnya yaitu problematika pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah. Pertama yaitu di Mekah, penolakan dari kaum Quraisy. Banyak pemuka Quraisy menolak ajaran Islam, menganggapnya sebagai ancaman terhadap tradisi dan kekuasaan mereka. Yang kedua, penganiayaan. Para pengikut Rasulullah SAW sering mengalami penganiayaan dan diskriminasi yang menghambat penyebaran pendidikan Islam. Dan yang kedua yaitu di Madinah, yaitu penolakan dari kaum Quraisy. Banyak pemuka Quraisy menolak ajaran Islam, menganggapnya sebagai ancaman terhadap tradisi dan kekuasaan mereka. Yang kedua, penganiayaan. Para pengikut Rasulullah SAW sering mengalami penganiayaan dan diskriminasi yang menghambat penyebaran pendidikan Islam. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah seluruh materi telah tersampaikan tanpa terlewatkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang mempresentasikan. Dan juga terima kasih teman-teman telah menyimak sampai akhir presentasi ini. Sebelumnya mohon maaf bila dari kelompok kami terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan, baik itu dalam teori dan pembahasan ataupun dalam cara penyampaian, karena kami masih dalam tahap belajar. Untuk selanjutnya mungkin sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dilaksanakan secara offline, secara langsung. Jadi mungkin video presentasi dari kelompok 3 akan dicukupkan sampai sini. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel kelas kita, yaitu Solidaritas PAI 23. Terima kasih. Saya Naluri Insani selaku moderator, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.